Masa seorang imam besar ini kemudian diceramai oleh jaksa penuntut umum soal akhlak dan macam-macam? Lagian salah sendiri, masa kabur ke Arab ya kan, karena kasus cat mesum, kemudian tiba-tiba saat dideportasi pulang ke Indonesia, ini kemudian dia gembar-gembor mau mengkampanyekan terkait soal revolusi akhlak dan macam-macam. Lah akhlaknya sendiri saja masih bejat, kok mau merevolusi akhlak orang lain, itu gimana ceritanya, bos? Jumpa lagi bersama saya, Yusuf Muhammad. Saya pikir setelah hakim mengabulkan sidang Rizik Syihab ini dilakukan secara offline, ini kemudian akan banyak masa pendukungnya yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan dukungan. Bayangan saya, yang datang itu bisa seperti pada aksi 212 yang diklaim jumlah masanya itu hingga 7 juta orang. Atau paling tidak ya mendekatilah 5 juta atau berapalah. Tapi ternyata tidak. Fakta di lapangan, yang datang itu cuma segelintir, bos. Paling cuma ada puluhan atau paling ratusan lah. Dan itu pun didominasi oleh emak-emak. Malah ada emak-emak yang ditanya kenapa datang ke sidang Rizik Syihab. Dan kemudian emak-emak itu menjawab, ya supaya dicatat pahala oleh malaikat. Nah ini contoh emak-emak yang menurut saya mabuk agama ya begini, ini contohnya. Pertanyaannya, emang malaikat apa yang mau mencatat pahala orang-orang yang datang ke sidang Rizik Syihab? Ini dugaan saya, sepertinya emak-emak yang jadi korban salah pengajian ya begini ini akibatnya. Ngomongnya suka ngelantur, ya kan? Masa datang ke sidang orang yang banyak melanggar hukum, yang sedang diadili terkait kasus-kasus hukumnya, ini malah mendapat pahala. Lah pahala apaan? Tapi banyak juga yang heran dan kemudian bertanya, kenapa cuma sedikit masa pendukung yang datang ke sidang Rizik Syihab? Bukankah pendukung Rizik Syihab itu banyak? Ya ini sih menurut saya karena nggak ada support logistiknya saja, nggak ada nasi bungkusnya dan nggak ada amplopnya. Lah gimana lagi, wong rekening mereka ini sudah pada diblokir oleh pihak PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sebelumnya kita tahu ada 99 rekening yang telah diblokir terkait FPI, termasuk rekening Rizik Syihab dan keluarganya. Bahkan juga rekening dari Munarman, ex-sekretaris FPI. Nah, Munarman yang biasanya jadi tukang bagi-bagi amplop di lapangan ketika aksi-aksi demo, itu pun kini sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi saat rekeningnya diblokir oleh pihak PPATK. Nah, menurut saya mereka ini kan kekuatannya, semangatnya ada dalam isi rekeningnya. Kalau isi rekeningnya gede, ya mereka akan semangat melakukan aksi-aksi di jalanan. Begitu juga sebaliknya ketika isi rekeningnya ini sedikit atau tidak ada, ya lemaslah mereka. Nah kalau boleh saya katakan, Rizik dan gerombolannya ini sekarang ini sedang sekarat, bos. Sudahlah logistik itu di stop ya kan, kemudian ditambah lagi harus menghadapi kasus hukum yang bejibun. Mulai dari kasus kerumunan massa di Petamburan, kemudian kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, dan kemudian ditambah lagi dengan kasus terkait hasil swab test di Rumah Sakit Umi Bogor, yang mana ancaman hukumannya itu adalah 10 tahun penjara. Bahkan kemarin kita juga bisa melihat bersama bagaimana ketika Rizik menjadi pesakitan duduk di kursi pengadilan, Rizik yang biasanya suka ceramah, menghasut dan memprovokasi jamaahnya, kemarin di pengadilan ini malah diceramai oleh jaksa penuntut umum. Nah jujur saja saya sangat salut sama jaksa penuntut umum yang kemarin ceramah sudah mirip seperti khotbah-khotbah sholat Jumat. Ada itu videonya, berikut videonya. Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya, karena sering merendahkan orang lain. Dalam hal ini jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah. Apalagi diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab, tidak beradab,
keterbelakangan intelektual, pandir, dan seterusnya. Nah, setelah melihat video itu, saya jadi mikir, mungkin Rizik ini menyesal ketika meminta hakim untuk disidang secara offline. Bagaimana tidak menyesal kemarin pas sidang online, Rizik ini masih bisa WO dan masih bisa bertingkah segala macam. Kini saat Rizik disidang secara offline, malah dia gak bisa ngapa-ngapain. Rizik hanya tertunduk di kursi pesakitan pengadilan. Mungkin dikira sidang offline, ini Rizik Syihab bisa mendatangkan banyak massa pendukungnya. Tapi apa boleh buat, ternyata gak banyak pendukungnya yang mau datang. Malah di sidang, dia diceramai jaksa soal akhlak dan macam-macam. Dan itu disiarkan secara langsung dilihat seluruh rakyat. Nah, apa gak malu? Masa seorang imam besar ini kemudian diceramai oleh jaksa penuntut umum soal akhlak dan macam-macam? Lagian salah sendiri, masa kabur ke Arab ya kan, karena kasus cat mesum, kemudian tiba-tiba saat dideportasi pulang ke Indonesia, ini kemudian dia gembar-gembor mau mengkampanyekan terkait soal revolusi akhlak dan macam-macam. Lah akhlaknya sendiri saja masih bejat, kok mau merevolusi akhlak orang lain, itu gimana ceritanya, bos? Malah di pengadilan kemarin ini Rizik Syihab masih sempat-sempatnya menakut-nakuti hakim dan polisi supaya segera taubat sebelum kena azab Allah Subhanahu wa taala. Lah jualannya kok masih seputaran itu saja. Dia yang punya banyak masalah, dia yang punya banyak kasus, kok orang lain yang disuruh untuk tobat, itu gimana ceritanya, bos? Dia yang menjadi tersangka cat mesum, kok bisa-bisanya orang lain yang malah akan diancam kena azab. Ini gimana ceritanya? Nah, pertanyaan saya, apakah Rizik sampai saat ini belum sadar juga bahwa selama ini satu pun doanya itu tidak ada yang terkabul? Coba perhatikan ketika Rizik mendukung Prabowo untuk menjadi presiden. Faktanya sampai saat ini Prabowo juga tidak menjadi presiden. Ya kan? Kemudian ketika Rizik Syihab ini mendoakan agar Jokowi ini segera lengser dari kursi presiden. Tapi faktanya apa? Jokowi malah terpilih menjadi presiden 2 periode. Dan sampai detik ini Jokowi juga masih belum lengser-lengser juga. Malah Rizik Syihab yang saat ini menjadi pesakitan duduk di kursi pengadilan, diadili terkait kasus-kasus hukumnya. Dan kalau mau diproses semua kasus-kasus yang menjerat Rizik Syihab, ini banyak sekali, bos. Jadi sebelum saya akhiri opini dalam kesempatan yang baik ini, saya mau bertanya kepada penonton semua yang melihat video ini saat ini. Kira-kira siapa yang harus tobat? Bukankah yang harus tobat itu Rizik Syihab? Nah, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya. Terima kasih. Dari mana, Bu? Bebaskan. Dia Juriatul Rasulullah. Yang merasa Islam, pejabat, semua. Bukan dari kolong. Dari mana, Bu? Ini, kembali. Kita hidup cuma sekali. Ibu dari mana Nanti ini ke hadapan sini? Allah akan dipertanggungjawabkan. Di dunia hanya sementara, jabatan hanya Presiden merasa sementara. Tuhan. Presiden sekarang merasa Tuhan.